Halo, kembali lagi bersama Kak Wawan di channel berfisika.com. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas suatu problematika lanjutan ya dari hukum Newton kedua ya. Nah di samping sini ada gambar orang yang lagi naik apa ini katanya cerobong katanya sebuah cerobong. Oke, cerobong gitu, cuman cerobong ini bukan cerobong asap ya. Jadi cerobong ini dibatasi oleh dua bangunan gitu ya. Oke lah, ini misalkan ini batu ya teman-teman, ini batu. Oke, ini juga batu ya, ini batu gitu. Nah gitu teman-teman, jadi ada dua batu. Jadi si pemanjat ini ingin naik ke atas gitu melalui dua batu ini, dua bangunan ini. Oke, nah apa katanya koefisien gesekan statis antara sepatu dan batu 1,2. Nah, sepatu ini sepatu nih. Jadi di sini ada mu s-nya. Mu s-nya adalah 1,2. Nah, kemudian ada mu s-nya lagi, punggung dan batu. Nah, punggung di sini nih. Nah, di sini ada mu s-nya teman-teman. Mu s di sini 0,8. Jadi beda ya mu s-nya di sini adalah 1,2, 0,8. Berarti kemudian dia telah mengurangi dorongannya terhadap batu sampai punggung dan sepatunya berada pada kondisi hampir tergelincir. Nah, jadi dia kan naik ke atas bertahap gitu, sedikit demi sedikit. Cuman pada saat hampir tergelincir, nah kita buat analisis berapa ininya katanya. Nomor A, gambarkan diagram benda bebasnya. Kemudian nomor B, pada saat hampir tergelincir ini, hampir tergelincir artinya tepat akan jatuh, berarti dia berhenti dulu, berhenti nih, tempat berhenti. Berapa besar magnitudo atau besar dorongan pada batu. Oke, dorongannya pada batu. Kemudian berapa bagian dari berat badan yang disokong oleh gesek pada sepatu. Oke, nah itu pertanyaannya teman-teman ya. Oke, kita jawab saja teman-teman persoalan ini. Oke, jawab. Oke, nah untuk menjawab kasus-kasus dinamika, gerak dinamika, itu kita memudahkannya, gambarkan diagram benda bebasnya, yaitu nomor A ya. Gambarkan diagram benda bebas nomor A ya teman-teman. Oke, nah karena ini bendanya bisa kita anggap titik boleh, nah, tapi karena situasionalnya ini ada dua gaya gesek, itu ada apa? Ada dua benda apa? Semacam ada dua permukaan ini, dua permukaan apa? Dinding gitu. Berarti kita asumsikan gambar kasarnya seperti gini lah. Gambar diagram bebasnya berbentuk huruf L aja lah ya. Oke, nanti kita gantikan dengan benda titiknya boleh. Oke. Nah, pada saat situasi yang kayak gini, benda itu punya massa, berarti punya G berat ya ke sini. Berarti mg. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, pada saat situasional kayak gini, kira-kira benda bakal ditarik ke bawah oleh G berat. Berarti sebenarnya benda ini bakal jatuh ke bawah harusnya. Tapi kenapa dia tidak jatuh? Oh, karena dia ditahan oleh gaya yang di dinding sama di batu sini sama sini. Apa kira-kira? Berarti yang melawan arah geraknya MG ini kemana? Ke atas teman-teman. Berarti ke sini. Ini F, misalkan ini F2, ini adalah F1 teman-teman. Nah gitu ya. Nah kemudian ini F1 dan F2. Nah kemudian ingat kalau ada dinding, ada permukaan ya, permukaan lingkungan atau dinding ya benda, eh, apa namanya, kita didekatkan dengan permukaan tersebut, bakal ada gaya sentuh atau gaya apa ini nih, gaya dorongan. Gaya dorongan atau dari gaya normal dari si permukaan itu, jadi dari sini ke sini. Nah ini adalah misalkan N1. Nah gitu. Nah kemudian di sini juga ada sama, berarti ke sini ya, ada N2. Nah gitu ya. Oke, jadi seperti ini kira-kira gambar diagram benda bebasnya. Oke, kalau kita mau gambar benda titik boleh. Ini F2 di sini. Ada juga F1. F1 ke atas juga. Oke, ada N2 ke sini. Oke. Ini adalah N1 ke ini. Ke bawahnya adalah MG. Nah, seperti ini. Jadi boleh yang ini atau yang ini? Boleh dua-duanya. Oke. Nah, teman-teman, kemudian kita akan kita akan tuliskan persamaan hukum Newtonnya teman-teman. Oke, persamaan hukum Newton untuk yang mana dulu? Sebelah sini boleh, silahkan. Atau keseluruhan juga boleh, keseluruhan tinjau sistem lah ya. Tinjau sistem keseluruhan aja biar enak ya.
karena ini satu benda. Oke. Berarti sigma Fx sama dengan arah X 0, iya 0 kan, karena tidak ada pergerakan. Karena percepatannya nggak ada. Pergerakan ada, cuman bertahap gitu kan. Tapi pada saat titik itu dia tidak punya percepatan, berarti 0. Berarti ada N2 dan N1. N1 min N2 sama dengan 0. Oh, berarti N1 itu sama dengan N2 dengan biaya normal. Saya tulis ya. Kemudian sigma Fy teman-teman. Sigma Fy sama dengan 0. Tidak ada percepatan juga ke arah Y karena benda tepat mau tergelincir, mau jatuh. Berarti ada F1 ke atas ditambah F2 ada ke bawah G. Gitu sama dengan 0. Oke, dah segitu dulu lah. Jadi sebenarnya ini untuk menjawab nomor B. Oke. Nah, untuk nomor A sampai sini dulu, sampai sini. Karena ditanya adalah diagram benda bebasnya. Oke, teman-teman. Kemudian nomor B. Nomor B adalah berapa magnitudo dorongan pada batu. Dorongan pada batu. Berarti kira-kira kalau N ini N1 gaya siapa? Gaya 1 ini adalah gaya batu ke kakinya ini nih, ke sepatunya. Kalau yang ini gaya dari batu ke punggung si N2 ini. Nah, lantas pertanyaannya ini apa? Dorongan pada batu. Dorongannya pada batu berarti dorongan kaki kepada batu. Nah, itu adalah aksinya. Ini teman-teman. Nah, ke sini. Ini adalah N1 aksen. Nah, ini juga sama. Nanti dorongan pada batu berarti si punggungnya ngedorong ke batu, berarti dua aksen. Itu aksi reaksi, teman-teman. Nah, karena N1 aksen dan N1 sama, makanya kita hitung aja N1-nya atau N2-nya ya. Jadi nanti nomor B N1 aksen sama dengan N1, N2 aksen sama dengan N2 karena ini aksi pasangan aksi reaksi. Nah, dari sini kita bakalan dapat nilai F2-nya. Oke. Dari mana nih? N1 sama dengan N2. F2-nya oke, teman-teman. Berarti mana nih? Oh, ini ya. Berarti F1 sama dengan mu S 1 kali N1, teman-teman. Benar nggak? Benar ya. Nah, sekarang F2-nya. F2 adalah mu S1 kali N2. Nah, tetapi N1 dan N2-nya sama, teman-teman. Berarti saya bisa tulis F1 sama dengan mu S1 kali N. F2 sama dengan mu S2 dikali N. Dua-duanya sama gen normalnya. Nah, berarti gen normal yang ini akan saya substitusi nih. Yang sama dengan F1 per mu S1. Nah, berarti ke sini. Sehingga F2-nya saya dapatkan mu S2 dalam kurung F1 per mu S1. Nah, F1-nya akan saya ganti. F1 adalah akan saya ubah jadi mu S1 per mu S2 dikali F2 ini ya. Nah, jadi saya nemu F1-nya dalam bentuk F2. Nah, kenapa? Karena saya ingin mencari F2-nya gitu. Oke, saya lanjutkan di sebelah sini aja ya. Nah, kita tinjau yang ini, teman-teman. Nah, berarti kita tinjau yang sebelah sana. Yaitu berarti F1 tambah F2 sama dengan MG. Nah, inilah sama ini ya. Nah, ini. Berarti F1-nya ini, teman-teman. Berarti F2 dalam kurung mu S1 tambah mu S2 dalam kurung plus benar. F2 sama dengan M kali G, teman-teman. Oke, F2-nya keluarin sama dalam kurung 1 tambah mu S2 per mu S1 per mu S2 sama dengan MG. Nah, teman-teman, F2-nya nanti bakal dapat dicari. Caranya masukin angkanya. Masukin angka indeks yang udah ada. M-nya berapa? 49. Teman-teman nanti masukin 49 kali 9,8 per 1 tambah mu S1. Mu S1 ini 1,2 dibagi 0,8. Nanti teman-teman hitung F2-nya nanti setelah kita hitung adalah 192 Newton. Jadi F2-nya adalah 192 Newton. Nah, gitu teman-teman. Pertanyaannya adalah N-nya berapa dorongan pada batu. Nah, karena N1 sama dengan N2 sama dengan N, ya udah berarti karena F2-nya udah ada,
Berarti F2 sebenarnya mu S2 dikali N. Berarti N-nya tidak lain adalah F2 per mu S2. F2 nya berapa? 192 barusan Newton dibagi mu S2 nya mana? 0,8. 0,8 berarti N nya berapa? N nya adalah 240 Newton. Nah ini berarti jawabannya N nya adalah 240 Newton. Ini teman-teman. Nah ini dia. Jadi gaya dorongnya adalah 240 Newton teman-teman. Pertanyaan terakhir adalah berapa bagian dari berat badan yang disokong oleh gaya gesek pada sepatu. Nah berarti si sepatu ini, gaya gesek sepatu ini ya di sini nih, si gaya gesek di sini si FS1 ya. Yang ini FS1. Nah yang ini F1 itu akan menahan beban dari si beratnya. Cuman pertanyaannya berapa beban yang ditopangnya, berapa persen? Karena si badannya ini, si berat benda totalnya, si berat benda orangnya itu ditahan oleh dua, F1 dan F2. Cuman kita ingin fraksi F1-nya berapa. Oke. Nah, caranya kita hitung aja perbandingan berarti ya. Karena ini udah saya di sini ya. Karena udah teman-teman, berarti yang namanya fraksi berapa bagian berat badan itu adalah perbandingan. Berarti perbandingan gaya, oke, gaya yang menopangnya dibagi berat badan totalnya. Oke. F1-nya berapa? F1-nya tinggal dihitung dulu. F1 mu S1 dikali G normal per W-nya adalah M dikali G. Mu S1-nya berapa? 1,2 dikali 1,2 dikali N-nya berapa tadi? Nah, 240 teman-teman. 240 per M-nya 49 kali 9,8. Nah, teman-teman ini hitung kira-kira pakai kalkulator berapa? Itu kira-kira adalah 0,6. 0,6 teman-teman. Nah, berarti bagiannya adalah 0,6. Tapi kalau dalam bentuk persen bisa kita hitung tinggal kali 100%. Berarti kira-kira ada 60 persen, 60 persen bagian yang ditopangnya. Jadi si kaki ini menopang berat badannya lumayan gede, 60% ya, lebih dari setengahnya berat badan ditahan oleh si F1, oleh gesek si sepatunya. Oke. Itu kira-kira teman-teman penjelasan mengenai kasus orang yang memanjat pada dua bidang gitu, dua dinding atau dua dinding batu. Itu aja mungkin yang bisa kita sampaikan. Terus semangat untuk menggali terus fisika dasar. Jangan lupa dukung terus channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya dalam bidang fisika dasar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa. Salam berisika.com. Dadah.